Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Lima syekhina wa muallimina wa ulama'ina wa abaina wa ummahatina المؤلف هذا الكتاب الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala syarafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'ana bi'ulumihi fid darain amin. Qala Allahumma hidayatan lis-shawab ya rabbal alamin. Bapak Ibu, orang-orang tua saya, para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah masih diberikan banyak kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah sampai pada malam hari ini, detik ini kita masih bisa menghirup udara yang digratiskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang gak akan pernah dikutip pajaknya sampai jatah kita habis. Tapi ingat, Allah hanya bilang ya wadhkuru ala Allah, dan ingatlah nikmat-nikmat Allah. Ya, uzkuru nikmat Allah. Ada yang bunyinya seperti itu. Dan ingatlah nikmat Allah. Ada ala. Kenapa? Selama ini gratis, rupanya nanti di akhirat kelak akan ada LPG. Ya, kalau di dunia ini ada LPG bagi yang menjabat. Kalau ini kan pegawai ngeri rata-rata, jadi nggak ada LPG-nya. Selesai di dunia. Pejabat ya dengan segala macam tingkatan, LPG-nya ketok palu, tok tok tok, selesai, diterima. Rupanya sudah nerima duluan macam. Jadi laporannya tidak ditolak. Tapi nanti LPG akhirat ya, yauma la yanfa'u malu wala banun. Pada hari yang tidak ada manfaatnya lagi mal, harta. Mau diapakan? Ya. Sampai Allah itu yang mengikatkan orang-orang kafir itu. Walau qurabil ard, sepenuh bumi ini emas, gak akan bisa menebus dirinya. Na'udzubillah, itu cerita yang tak enak. Ya, cerita keburukan. Kita na'udzubillah. Nah, kita bagaimana? Maunya kita nanti nikmat yang telah digratiskan oleh Allah, tapi ya Allah nyuruh kita ingat. Gitu ya. Akan ada pertanggung jawaban. Nah, mudah-mudahan kita bisa mempertanggungjawabkan semuanya. Amin. Nah, jadi apa? Mata bertanggung jawab, mulut selesai, telinga selesai. Kalaupun ada masalah sudah terselesaikan sebelum kita mati. Apa? Dapat pengampunan dari Allah. Matinya husnul khotimah. Salat beriring salam, mari selalu kita sanjungkan tertuju untuk junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kiranya beliau nazar kita, pandang kita dengan nazar rahmah, dengan nazar kasih sayang,
nazar kecintaan. Ya. Jadi yang ya macam-macam lah merek kita ini. Gitu ya. Nah, kadang lebih besar spanduk ya daripada tunduk. Gitu ya. Nah, spanduk bisa dibikin 10 kali 10 pun bisa. Tapi ketundukan belum tentu. Maka oleh sebab itu ya mudah-mudahan hati yang belum tunduk ini ya, hati yang sering mengantuk gitu ya. Bukan tawaduk malah. Nah, nanti diakuilah oleh Rasulullah sebagai umatnya. Jadilah. Ya, nah, jadilah. Kalau Rasul sudah mengakui kita umatnya, jadilah. Karena nggak ada umatnya Rasulullah itu umatul ijabah tentu ya. Kalau umatul dakwah, semua umat dakwah. Yang beriman nggak beriman itu umat dakwah, sasaran dakwah Nabi. Tapi ketika didakwai oleh Nabi, kita mengiyakan, kita mengamininya, kita memperkenankannya, maka kita menjadi ummatul ijabah. Ya, umat yang memperkenankan panggilan seruan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mudah-mudahan dengan pengakuan beliau kepada kita sebagai umatnya, beliau juga berkenan memberikan syafaatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini udah di ujung-ujung. Kajinya agak-agak berat. Kenapa? Mengenai semua lini. Ya. Semua jurusan kena. Ya, karena berpotensi. Alim gak alim, ya mualim gak mualim, ustaz gak ustaz, bisa kena. Maka berkata Allah Ta'ala, ya pengajaran yang ke-49, berfirman Allah Ta'ala, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Ya, karimah karimi. Tengok nanti. Nggak dibocorin, ya. Ingat aja Rabbi apa? Garis bawah. Jadi sifatnya Al-Karim, jadi karimi. Alladzi khalaqaka, sampai situ. Ya. Itu apa? Al-Infitar ayat 6. Apa kata Allah? Yakni, hai segala manusia, apa yang memperdaya akan dikau dengan Tuhanmu? Kok bisalah terperdaya? Ya, menjauh dari Allah, lupa, bahkan naudzubillah, dan makin berkembang, ya, itu banyak orang ateis katanya. Sok-sok tak mengaku Tuhan. Ya, tak mengakui adanya Tuhan. Nah, itu orang yang menipu dirinya sendiri. Kenapa? Karena selama ini persoalannya, bebannya atau apanya lah, semacam seolah-olah dia yang mengusahakannya. Jadi berhasil, jadi lolos, apapun lah bahasanya. Jadi Allah ingatkan, ya kita manusia, ya kita ingatkan, kita yang ngaji. Di manusia semua yang ngaji kan? Entahlah ada om jin ngaji, tak tahu ada penampakan, nggak apa-apa, dia mau ngaji, ya. Nah, jadi jin itu kadang mengkek karena apa? Kita mengkek-mengkekkan. Ya sebenarnya sama jin biasa aja, ya dia makhluk Allah, kita juga makhluk, sudah sama kan? Startup kan, sama-sama paham. Nah, yang digaransi itu apa? Yang lebih dekat, saya sudah. Nah, jadi selama ini kita mitos apa segala macam, belum ketemu pun anak-anak udah takut. Hantu, padahal belum pernah jumpa. Samanya, Tuhan pun belum pernah jumpa kita. Tapi karena itu yang dijejalkan kepada kita dari dulu-dulu, akhirnya lebih takut hantu daripada Tuhan. Ah, itu dia. Orang bilang Tuhan, 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 aturan berhenti di situ. Kelebihan tuh. Ah, itu. Ya. Hai segala manusia, apa yang memperdaya akan dikau dengan Tuhanmu? Sanya, nah itu tengok. Alladzi,
Kenapa masalah itu ya? Nah, sanya dialah yang menjadi akan dikau. Alladzi khalaqaka. Masuk alladzi ke situ. Jadi alladzi yang gitu ya. Khalaqaka, dia telah menjadikanmu, telah menjadikan kita. Kenapa sampai terpedaya kita dengan macam-macam ini? Padahal yakin Allah yang menjadikan kita. Kenapa? Enggak ke Allahnya, tapi kepada selain Allah. Misalnya kita berharap, kita memohon, segala macam lah. Gitu ya. Ke Allahnya kok lupa. Berarti apa? Kita terperdaya. Akhirnya apa? Lupa, menjauh, bahkan naudzubillah tidak mengakui adanya Allah. Kalau di Eropa itu udah banyak agama apa? Ateis. Korea, nggak usah korut. Iya itu jelas ya. Komunis. Korea Selatan itu banyak ateis. Cuman cara kenegaraan tidak. Cara person-person di Eropa itu juga begitu. Kenapa? Bingung. Nah, ketika dia berkenalan ya dengan orang yang paham atau dia membaca lalu membanding, dia akan mendapatkan keterangan-keterangan. Ya, akhirnya apa? Ada suatu hal yang menarik untuk dia teliti, dia pelajari, dia pahami. Maka orang seperti itu kadang ketika dia masuk Islam, masya Allah iman. Karena sudah dibandingnya semua, sudah ditandingnya, sudah dilaganya. Maka betul-betul, mohon maaf, mungkin kita bisa kalah. Ya, maka ma'rifah itu kadang rezeki-rezekian. Belum tentu yang ngaji belasan puluhan tahun itu ma'rifahnya bisa signifikan naiknya. Tapi orang yang hanya ya beberapa waktu saja, karena sebelum dia nyatakan aku tunduk, asyhadu, aku meyakini, ya, jadi lebih enak seperti itu diterjemahkan. Ya, al-aqidatus sadidah, akidah yang benar apa? An-nu'mina wa nuqina wa na'taqida. Ya, ada 4 itu. Wa nasyhada. Ya, kita meyakini, mengiktikadkan, menyaksikan, ya, mengimani dari semua ini paling kena ke hati itu wanutina. Kita meyakini. Jadi yakin itu kan bukan ucapan, tapi amal hati, pengakuan hati, ketundukan hati. Nah, kadang ma'rifah orang itu sedikit saja, tapi dia meresap ke dalam hati, itu bisa mengalahkanlah yang ini bertahun-tahun ibadahnya. Maka tafakkur saatan, ada riwayat seperti itu, berpikir sesaat. Saat itu bukan mesti 1 jam, bisa saja sedetik. Tapi dengan berpikir yang sedetik itu terasanya ya kebesaran Allah, kasih sayang Allah, Rahman Rahim Allah, Qaharnya Allah, Jabbarnya Allah, itu membentuk jiwanya, dirinya, hatinya tunduk. Maka itu lebih baik daripada orang yang mungkin ibadahnya 60 tahun. Ada seperti itu. Atau kita bilang bahkan ratusan tahun. Kalau cuman biasa-biasa saja. Kalau cuman rutinitas saja. Maka oleh sebab itu, apapun pelajaran kita, fikihnya harus membawa kepada ma'rifah. Ya, tauhidnya apalagi? Tasawufnya, adabnya sama. Bagaimana? Kan gitu. Paling tidak kita dapat memahami, mengenali, beramal itu sadarkan. Itu dari siapa? Nah, itu. Jadi ngaji fikih bisa ma'rifah, bisa. Ya kan? Sholat secara lahiriah itu kan fikih. Tapi ketika dia sadar, tidak akan bisa dia melakukan hal itu kecuali bi'ilnillah. Itu yang membuat nilainya jadi tinggi. Dan itu kan nggak perlu banyak teori sebenarnya. Cuman apa? Ini ya, penyadaran, pendalaman, ya, penghayatan.
Itu yang perlu dipupuk. Sehingga ini ya kita udah diingatkan jangan sampai sadarnya nanti. Selama ini kita terperdaya, terperdaya oleh ini, oleh ini, oleh ini. Lupa ke Allah. Maka Allah ingatkan kita. Al-Infitar ayat 6. Padahal Allah alladzi khalaqaka. Ya, padahal dialah yang telah menciptakan engkau, menciptakan kita. Kenapa lah kok sampai jauh sekali lupa atau bahkan meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kajinya kaji maghrur. Jangan sampai tertipu. Nah, nanti ke istidrat nanti. Kan tertipu orang kena istidrat itu tertipu. Dan lagi firman Allah, ini salah cetak. Ya, saya cek ada beberapa ayat yang sama bunyinya. Pangkalnya nggak ada iya kalau dia pakai al-hayatu. Karena itu fa'ilnya. Ya. Apa muannas perempuan jenisnya. Maka dia fi'ilnya mesti pakai yang sesuai. Jadi dengan ya. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Jadi titiknya dicoret ganti ke atas. Ya. Nah, jadi itu Luqman ayat 33, Fatir ayat 5 walaupun ujungnya nanti ya ada perbedaan. Yang ada ianya la yaghurrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad, itu Ali Imran 196 yang pakai iya. La yaghurrannaka. Ya, nah, tapi kalau ada yang al hayatud dunia setelah ya, nah, itu dia pangkalnya nggak pakai ya tapi pakai ini perlu jangankan kitab Melayu, kelas Aunul Ma'bud saja pun itu banyak salah baris. Arti banyak itu ya terhitung gitu, berkali-kali gitu ya. Atau salah cetak. Nah, itu berapa? 14 jilid atau berapa? Nah, artinya kadang ya wallahu alam bagaimana pentahkiknya atau apa dianggap udah kira-kira memadai udah, tapi masih ada yang kadang beda di syarah dengan di matan dia. Nah, Quran saja pun ada kita jumpai yang kurang alif bahkan berubah baris gitu ya. Nah, takutnya seperti itu. Udah baca beberapa udah sisi. Padahal baru beberapa bukan semuanya, apalagi seperti ini. Maka perlu editor tuh penting ya, orang yang memeriksa itu. Termasuk ini kan ada musahinya misalnya ya, itu qaulu gitu. Kadang ya di apa luruskan. Nah, ini lewat ya. Dicek di Quran bukan yaghurrannakum tapi taghurrannakumul hayatud dunya. Yakni maka jangan memperdaya, jangan tertipu ya akan kamu oleh hidup dunia. Jadi jangan kita tertipu oleh kehidupan dunia. Dunia apa? Sementara, akhirat selamanya. Itu lagunya betul. Itu ungkapannya betul. Ya, jadi dunia sementara. Apa? Ya tengok sajalah berapa panjangnya umur penghuni dunia. Malaikat, iblis. Mati enggak nanti? Mati. Sementara enggak? Sementara. Yang selamanya setelah mati yang dunia ini. Nah, banyak kita hanya mikir yang ini. Maka kalau kita sakit, berobat. Latar belakangnya apa? Di antaranya, janganlah cepat-cepat mati. Padahal mati pasti kan gitu.
Nah, tapi ada terselip seperti itu. Nah, kenapa lah untuk dunia ini cepat-cepat kita? Betul? Sakit atau apalah, cepat kita cari solusinya, caranya, jalan keluarnya. Kenapa yang untuk nanti kehidupan nggak akan mati-mati lagi, itu tidak kita cari jalan-jalannya, cara-caranya, ya, kiat-kiatnya. Nah, terasa kan? Iya. Orang memang itu, kita masih tingkatan gitu seperti itu rata-rata. Kalau dunia terganggu, cepat kita respon, respect, mencari macam-macam. Tapi kalau untuk nanti akhirat, kayaknya kok nanti karena akan kita hadapi juga Nah, itu. Berarti apa? Belum tembus. Nah, itu. Nah, jadi makanya kadang semangat, kadang kumat. Ya kan? Kadang kumatnya lebih lama daripada semangatnya. Nah, itu. Nah, ini kan kajinya kena ke kita semua kan? Nah, itu. Jadi kalau ada pancingan dunia, semangat. Pancingan pahala, kangkang lah katanya kan? Nanti-nantilah. Nah, kenapa? Belum nyata di hati kita. Maka wali-wali Allah itu nggak ada masalah. Ya. Apa? Wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Nggak ada takut, nggak ada sedih kalau cuma cerita dunia ini. Nah, jadi wali-wali Allah itu, kalaupun dia minta tambah satu saja, ziyadatul ma'rifah, ya, tambahan ma'rifah, tambah pengenalannya kepada Allah. Karena itu yang sangat-sangat, ya, yang nggak bisa diceritakan lah. Itu kaji orang tinggi, kajinya dalam. Kita masih orang rendah, kajinya luar-luar. Ya, cuman kita sedang cerita-cerita seperti itu. Ya, siapa yang suka dengan ilmu kami ini, kata Syekh Junaid Al-Baghdadi, dia wali shaghir. Dia wali kecil. Gini aja lah. Daripada ngaku-ngaku aku wali kecil. Oh, kita tasawuf nanti. Jadi apa? Kita nggak wali, tapi kita seneng, demen, suka sama cerita-cerita wali, sama amalan-amalan wali. Ya udah gitu aja. Kita nggak nabi, tapi mudah-mudahan kita insya Allah jadi pengikut. Itu aja. Ya. Dibilang wali. Kalau kecil kan wali. Nanti setan masuk. Ya, wali kau. Jadi salah-salah sedikit nggak apa-apa, itu maaf tuh. Nah, ini hati-hati. Ya, itu setan itu. Setan. Nah, itulah setan yang paling takut. Kalau setan berubah, seram, nggak apa-apa itu. Ya, Bu ya. Siap nanti jumpa ya. Ada, Bu. Nah, kalau apa-apa ini ya gitulah. Ada pengejut juga, pandang mati lampu. Ya. Kalau setan yang katanya wewe gombel, genderuwo, apa lagi lah. Iya, itu nggak akan, ya, paling ya sakit, terkejut dah. Tapi kalau setan yang tadi ngulur-ngulur kita ngaji, ya, ngeremeh-ngeremehkan semangat kita, itu seharusnya yang ditakuti, karena dia bekerja sama dengan nafsu kita, ya, gerimis, kayaknya tambah doa Senin ini. Berharap-harap pula lah, untung deras, lebat, ya kan? Itu ada kan? Udah, mau semerek mesian. Itu. Padahal kalau beribadah di masa-masa kayak gitu, berjemaah ngaji wah itu lipat ganda pahalanya. Wudhu dengan kondisi badan yang biasa akan lebih ketika dia demam. Akan lebih ketika memang musimnya dingin. Tapi dia masih tetap menyempurnakan isbaghul wudhu, kata Nabi. Walau alal makarih, tetap sempurnakan wudhu, sunnah-sunnahnya, adab-adabnya. Walaupun di masa yang kita benci, apa diantaranya? Dingin.
Kan mau cepat-cepat kan? Atau kita yang kedinginan. Orang enggak, biasa. Kita kedinginan. Tetap. Apa? Itu alal makari. Masa yang kita tidak suka. Maka apa? Tetap. Bagaimana ketika kita biasa, ketika mengalami yang luar biasa, tetap seperti itu. Jadi hati-hati, Allah ingatkan kita, jangan terperdaya dengan kehidupan dunia. Nanti ada nanti, sampai nanti. Apa aja isi dunia. Hai anak Adam, berbuat ibadah akan Tuhanmu yang menjadi akan dikau, yang menjadikan dikau. Ya. Wa'budullaha. Ya. Alladzi khalaqakum. Ya. Jadi ini mungkin pangkalnya gitu ya, tapi ada alladzi khalaqakum. Ya. Kalian beribadah kepada Allah, siapa? Tuhan yang menjadikan dikau, yang menjadikan kita. Dan jangan bimbang. Apa ini bimbang di sini? Bimbang kita? Ragu? Bukan. Ingat, di kitab Melayu ini banyak yang itu ketika kita terjemahkan bahasa kita jauh sekali. Ya. Jangan pula kibong Jawa ki bambang ya. Bimbang, masyhul, sibuk. Ya. Jadi dan jangan bimbang akan dikau. Kau jangan disibukkan oleh hartamu. Banyak harta silakan, bagus-bagus. Ini normal semua. Siapa yang nggak mau harta sini? Oh kan? Mau. Kalau kira-kira ada caleg datang kemari, ini bukan sogoan. Ya, ini sedekah. Lah nak milih-milih, nggak usah. Terima nggak? Senyum-senyum simpul. Ya udah dia ngomong kayak gitu, ya udah. Terima. Kan yang pertama itu kalimatnya sedekah, kan gitu kan? Udah, itu ditarik. Itu yang ditarik, itu dipegang ya. Nah, seandainya terima kan? Terima. Bukti apa? Masih normal. Nah, tapi apapun yang kita miliki jangan sampai kita dibimbangkan, disibukkan, dimasyghulkan oleh hartamu, oleh harta kita. Silakan punya apa-apa. Tapi itu jangan menjadi apa dalam hati. Zuhud itu bukan nggak punya apa-apa, tapi dia tidak terpengaruh dengan apa. Jadi jangan, wah itu begini punya gini, takutnya itu hubud dunia. Jangan di kaji hati orang. Jangan-jangan kita yang tak punya ini yang ngebet dunia. Ya bukan hubud dunia, ngebet dunia. Tahu mau ngebet? Iya, ngebet kali itu. Apa? Cinta buta. Ya, dikejarnya sampai kemanapun. Hati-hati. Ya, casing fisik, penampilan, jangan itu disamakan dengan hati. Dia yang tahu hati kita, Allah bukan kita. Jadi apa? Ya untuk jaga hati kita, jangan sering-sering merawang hati orang. Itu kayaknya, jangan. Ya kan? Yang pasti kan itu suzon ya. Na'udzubillah. Terasa. Karena kita juga kadang seperti itu, merasa-rasa awak sendiri. Itulah kaji diri. Itu kaji diri ya. Rasakan aja diri sendiri. Latihan. Dan istrimu itu bini satu, udah sibuk kita. Bagaimana kalau bininya lebih dari satu? Biar nggak sibuk mualim urusan dunia. Jadi banyak yang nekel, yang nangani. Jadi bininya lebih dari apa yo?
Kan gitu ya. Itu saja. Silakan lidah bersilat. Kan gitu ya. Tapi di hadapan Allah itu semua akan terbukti. Nah, tapi apa? Ya sudahlah, itu kan nikmat. Tambah nikmat. Gak usah iri. Nah, kalau iri imbangi. Ya kan? Nah, udah gitu aja. Jadi istri bisa menyibukkan kita dalam arti kata sibuk dengan istri, mungkin dengan tingkah lakunya, dengan merek-merek masing-masingnya, ya akhirnya Pak kita tidak sibuk dengan Allah, hanya disibukkan oleh harta, oleh istri dan anakmu. Ya karena sibuk ngurusi anak, ngurusi bini, ngurusi harta daripada berbuat ibadah akan Tuhanmu. Apa? Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-harta kalian, ya dalam ayat inna min azwajikum, sesungguhnya sebagian dari istri sekalian, sama cobaan fitnah. Jadi Allah wanti-wanti kita, ngingatkan kita, hati-hati. Ya, kalau bini jadi fitnah gimana? Lepaskan. Nanti malah terfitnah. Kan gitu ya. Nah, nanti kayak itu. Baru sekarang. Nah itu. Nah kan gitu ya. Nah, dan seterusnya gitu ya. Nah jadi itu. Di sini diingatkan. Jangan sampai harta itu menyibukkan kita. Jangan sampai istri itu menyibukkan kita. Jangan sampai anak menyibukkan kita. Akhirnya kita menjauh dari Allah. Na'udzubillah. Dan ingatkan olehmu akan segala nikmat Tuhanmu. Ini kan ayat Quran sebenarnya ini. Yang datang ia atasmu. Nah ini bukan bima tadi kan? Ini dia. Jadi kalau kita ingat, nggak lupa sama pemberi, akhirnya sering bersyukur. Tapi kalau cuma ingat pemberiannya saja, tidak ingat sama yang memberi, nanti kufur. Dan kita rata-rata masih kufur. Jangan sampai situ. Kalau orang sebelah sana asal kufur, keluar dari Islam. Ya, padahal rata-rata kita yang mukmin muslimi rata-rata kufur. Apa? Nikmat. Kufur nikmat rata-rata kita. Tes mata saja. Kalau mata nengok kitab, nengok Quran, berapa tahan? Coba nengok status. Kan banyak nyambut kan? Kenapa? Sama-sama melakukan, merasakan gitu ya. Nah, kalau kitab Allah, inilah gampang kali berakhir katanya. Padahal sini yang berakhir, Pak. Ya, sini kita berakhirnya, dada kita berakhir. Nyalakan mata pula. Padahal itu baru uji nyali dari Allah. Ya, masa 5 menit sudah berakhir terus padam. Nengok HP yang tadinya mata itu sudah kuatnya berkurang, tengok, tidur kan? Nengok status, tambah jamnya, ya nggak jadi tidur, jam meleknya tambah. Padahal tadi sudah mau tepat jam mata itu ya. Nah itu. Coba kita melotot, tengokkan Quran, insya Allah. Padahal kan? Ini nak padam, tengokkan HP. Itulah. Apa? Ingat nikmat Allah akan dipertanggung. Udah. Dan syukur olehmu akan dia. Bashkurulahu. Ya, dan syukuri. Apa? Ya nikmat Allah, yang memberi itu Allah. Musabbibul asbabnya, sumbernya itu Allah. Secara lahiriah, iya, tangan kita, kaki kita, mulut kita, pikiran kita, kemampuan kita. Tapi sumbernya dari Allah. Modalnya dari Allah. Dan jangan engkau kufur akan dia.
Nah, kan? Dan pinta olehmu akan tolong. Dan takut olehmu akan seperti apa? Ada yang dengar apa itu bacaannya? Entah di sini. Lorong. Ya, di situ apa? Lorong. Ya, saya udah konsultasikan dengan ustadz sendiri saya. Lorong. Begitu guru-guru kita dulu, ya udah. Nah, di situ lorong ya. Ini bukan lorong itu dulu apa lorong? Gang ya. Nah, lorong apa? Gang apa kan gitu ya. Sekarang udah hilang bahasa itu ya. Ini masuk di sini lorongnya. Nah, nanti tahu tuh lorong itu kemana, ya. Dan takut olehmu akan dirimu daripada jadi istidraj. Sana itu dia. Lorong itu ya itu. Istidraj itu. Nah, karena istidraj Allah Ta'ala bagi hambanya itu amat tersembunyi. Hati-hati betul. Ya, mungkin karirnya menanjak. Mohon maaf, saling ingatkan. Ya, oh muda ganteng pula, ya kan? Fasih. Wah, apakah dia qori? Ya, atau dia dai? Bisa. Ya, kena istidraj. Atau seorang petani, tengoknya, wah, masya Allah juga. Tapi pas panen, udah ayat-ayat pun, kojop lah, bentar lah, kang lah, kan gitu ya. Sampai lupa berjamaah istidraj. Di awal waktu nggak dapat, jamaah lewat. Memang mungkin bertonton, ya, padinya meningkat, hasilnya apapun lah terserah mau sawit mau apa. Tapi tinggal yang utama tadi, hati-hati. Kan masih sholat, iya, tapi sudah ikut mazhabnya Sa'labah. Ya, lama-lama qada'an lillahi ta'ala. Asarnya di waktu maghrib. Atau sekalian, asar dan maghrib jamak ke isya. Ikutan? Diingatkan, sangat tersembunyi. Ya, kata musannif, kata pengarang ini, sangat halus. Maka seperti firman Allah Ta'ala, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamuna. Al-A'raf 182, Al-Qalam 44. Ada itu sanastadrijuhumnya. Yakni lagi akan kami istidraj mereka itu. Yakni lorong kami akan mereka itu, tipu daya kami akan mereka itu, daripada sekira-kira tiada mengetahui mereka itu akan istidraj. Yakni disyaratkan lagi ini, terangkan lagi, apa? Kami ambil daripada mereka itu satu derajat, yakni lagi akan kami tambahi akan siksa mereka itu dan celaka. Naudzubillah. Jadi dari segi dunia mungkin makin juga dari segi agama makin, ya. Jadi bukan segi dunia saja, agama bisa lahiriahnya ini maksudnya ya. Makin ngetop, makin apa segala macam, sehingga apa? Binaan-binaannya yang kecil-kecil nih, mohon maaf, yang mungkin angpaunya mengkhawatirkan, gitu ya. Dapat jadwal sana sini, jelas, gitu ya. Bagaimana? Tanggung jawab dengan orang kampung, dengan orang sekitar. Jadi siapapun kita bisa kena, petani dengan hasil tanamannya, tukang dengan bangunannya, dengan borongannya, ustadz juga mungkin dengan jadwalnya. Bu, minta izin,
Hari ini kita koai dulu yo. Libur dulu yo. Nah, padahal sebulan sekali ngisinya. Kalau musim maulidnya sampai 3 bulan, selesai Bu. Gitu ya. Ini semua diingatkan. Enggak yang alim, enggak yang awam. Semua diingatkan, hati-hati kena lorongnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kami tambahi siksa dan celaka. Maka menambah akan dosa dan maksiat dan durhaka. Na'udzubillah. Inilah di sini yang paling banyak yakni. Ya. Ini ada yakni lagi. Yakni kami ambil daripada mereka itu sedikit-sedikit, sedikit demi sedikit. Dan tiada aku ambil daripada mereka itu pada halnya serta templak. Atau templak itu apa? Hah? Sini pakai bahasa templak nggak? Ya templak itu kayak iya, apa kalau tembolak itu apa? Nah, ini lebih ke seperti ditempeleng. Nah, itu dia. Kena tempeleng sama Allah. Aduh. Sama manusia kena tempeleng ajab kita apa lagi? Sama Allah ya. Jadi sedikit-sedikit sampai nanti diambil kena templak. Eksekusi langsung. Nah, selama ini pelan-pelan gak sadar kita. Nanti akan ada waktu eksekusi langsungnya. Na'udzubillah, kena templak. Hati-hati ya. Nggak bisa ngelak. Nah ini. Dan kami tambahkan mereka itu daripada azab itu sedikit demi sedikit. Dan aku pertangguh akan mereka itu supaya menambahi mereka itu berbuat kejahatan. Tengok Firaun ngaku Tuhan kan, kenaan. Nah, akhirnya apa? Dilelepin ya sama Jibril kan gitu ya, lelep dia. Salabah, kenaan sampai utusan Nabi pun diseluruhkannya. Nah, minta zakat diseluruhkan sampai zakatnya Salabah nggak diterima sama Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar nggak berani nerima. Sayyidina Umar nggak berani nerima. Aku tidak berani menerima zakat orang yang dulu telah ditolak oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana dengan Qarun? Sama, diulur. Qarun itu rumah masjid. Saking abidnya, ya kasihan tuh Nabi Musa ini. Wah, ada orang ahli ibadah kok miskin. Larat, ya. Jadi kalau yang rajin ngaji agak-agak seret dah, nggak usah minta lancar. Ya, minta lancar ngajinya saja, gitu ya. Nggak usah ekonominya dulu, jangan. Ya, ngajinya dekat belum. Nanti jadi korun. Ya, ini korun terus nih, denger dia nih. Terus di bawah tanah terus, ya, dimasukkan oleh Allah. Petunda harta. Na'udzubillah. Yang petunda ilmu, barsisoh. Alim. Bal'am, ayo. Ada kan? Nah, semua ada contohnya. Apa? Petunda, sombong, petiko, iblis. Dia kan dari tanah, aku dari api. Mana mungkin api tunduk sama? Selesai dibikin Allah. Yuk. Banyak-banyak muhasabah, banyak-banyak istighfar. Jangan-jangan awak udah deket-deket juga kayak gitu. Naudzubillah. Jadi itu ya ditangguh Allah supaya apa? Lebih banyak kejahatannya. Naudzubillah. Bahasanya adab itu sangat pedih yang tiada kuasa menahan akan dia oleh seorang pun. Enggak tarik. Ya. Kata Nabi, sesungguhnya seringan-ringan azab neraka yudha'u jamrotani, diletakkan 2 bara, 2 kerikil lah kita bilang. Api neraka
di tapak kaki seorang, jangan tapak kaki kita, jangan. Nih, ya cerita ngeri kok kita. Ya cerita gak enak, jangan kita. Orang yali dimahu, mendidih, cair otaknya. Ya, dia merasa dia melolong, menjerit. Dia merasa yang paling hebat siksaannya. Padahal la ahwanuha kata Nabi. Dia paling ringan. Nah, ngeri ya. Nah, jadi gini. Bayang-bayangkan itu, gak usah timah cair, gak usah itu baja itu yang titik didinya ribuan. Itu aja apa gayung kamar mandi kita. Ya kalau dulu kan rajin tuh anak-anak dulu kan. Nah udah apa pecahkan. Ah, masak pakai kaleng susu, muk susu itu. Kan cair kan? Tapi dimakrifakan betul-betul, dibayangkan betul-betul. Awak yang masak sudah siap, tuh cair itu, plastik itu, nah, masukkanlah itu ke mulut kita. Tapi dengan perasaan yang mendalam, insya Allah bergetar tuh badan. Ya, nah, dimakrifakan betul-betul, menggeliat tuh badan, terasa ngerinya. Kenapa? Kena puntung rokok saja pun. Nah, ini yang ahli hisab. Ya, terasa itu ya kan? Kenapa? Oh, terbang. Tembus ke sarung. Wah, kaget dia. Ah, itu aja pun. Nah, menggeliat kan? Nah, dan lain-lain lah, lain-lain lah ya. Ah, itu. Jadi tersentuh tak sengajanya air panas itu pun refleks kita ya. Ah, nggak tahan. Apalagi yang dikatakan Rasulullah, mendidih. Ya, otak orang tersebut. Itu yang paling ringan. Nauzubillah. Dan karena inilah jadi duka cita dan gundahan. Nah, gundah gulana sedih. Gak enak, ya ruwet. Ngenes hati segala mereka itu yang berkehendak berjalan kepada Allah Ta'ala. Nah, ini apa? Tatkala datang kelebihan atas mereka itu dalam negeri dunia. Ah, malah sedih, malah takut, khawatir. Baik itu, ya pokoknya cerita dunia lah, pangkat lah, tadi syuhro ngetop, tambah terkenal, tambah banyak panennya, gitu ya. Nah, takut mereka itu. Apa? Kalau betul orang yang berjalan menuju Allah, ngeri, gitu ya. Nah, jadi bukan senang, takut mereka, gundah hatinya, ya. Karena takut akan dirinya itu istidraj, yakni lorong, hingga senantiasa gundahan hati mereka itu terus sedih, ya, kayak orang bingung. Kenapa? Dia yang merasakan. Nah, kenapa istidraj itu ditambah Allah, ditambah, ibarat gini orang manjat, tambah tinggi. Kalau kita naik 1 meter, jatuh mungkin sakit, tapi tak apa. Coba makin naik 5 meter. Tambah sakit atau tambah? Tambah sakit. Tambah 10 meter. Tambah, itulah dia. Dikasih. Tapi karena, kalaupun ada orang yang jatuh, dia nggak ngomong-ngomong. Atau sudah kita dengar, sudah kita baca, bahkan paham pun, mungkin ada. Kan mereka, kita mungkin tidak teringatkan. Nah, maka di sini apa? Sedih mereka, gundah mereka. Karena hatinya hidup, rasanya itu. Ini yang perlu kita minta sama Allah ya. Ya Allah, ya, konekkan, hidupkan hatiku dengan apa-apa yang Kau berikan. Ya, kalau memang itu bermanfaat, tambah ya Allah, pertahankan ya Allah. Tapi kalau tidak, jangan ya Allah. Atau dengan tambahan nikmat-Mu, di samping itu juga ya Allah, ingatkan hamba-Mu. Nah, biasanya kita kalau udah kena tambahan-tambahan nah, kalau kena kurangan-kurangan,
Ingat, gitu kan? Ya. Dan kuninglah warna mereka itu, pucat. Ya. Jadi Nabi itu ada ubahnya karena berpikir tentang kiamat itu, hebatnya, dahsyatnya kiamat. Jadi berubah jadi Nabi. Sayyidina Umar mau sholat, kuning badannya, pucat pasih. Jadi tanya, wahai Amirul Mukminin kok kayak gini? Mau sholat aturan kan senang bahagia? Enggak, beliau enggak. Kenapa? Beliau itu mungkin ma'rifahnya ke qoharnya Allah, ke jabbarnya Allah. Ke sana dia. Ya, kalaupun ke fana di sifatnya ya, apa? Kau tidak tahu kepada siapa kita akan berhadap. Ke sana. Kadang awak nak sholat pun masih seluruh kayak di mana ya? Nah, itu. Kalau budak-budak ini udahlah memang kan gitu ya. Hobinya itu. Nah. Dan hancurlah hati mereka itu. Hancur itu apa? Yaitu mikir-mikir ngerihnya. Kalau sampai kena istidrat Allah diulur, tapi bukan untuk kebaikan. Ditambah, tapi untuk celaka kalau tidak disadari. Dan hilanglah akal mereka itu. Bukan gila ini ya di sini ya. Bingung ya ke Allah gitu ya. Saking takutnya. Ingat tanggung jawab nanti. Dan berpindahlah mereka itu daripada antara segala makhluk hingga tiada bercampur mereka itu dengan segala manusia. Ya paling tidak hatinya uzlah lah itu. Berpindah itu uzlah. Ya, bisa karena takut terpengaruh dia uzlah. Gak banyak bergaul dengan orang banyak. Ya. Atau tetap bergaul dia karena apa? Mungkin dia masih dibutuhkan oleh masyarakat banyak, tapi hatinya tetap ke Allah. Itulah uzlah yang sekarang ini. Ya, kalaupun mau uzlah, itulah. Kita nggak mungkin karena kita punya anak, punya bini. Gitu ya. Uzlah dalam arti kata udah menyendiri saja. Tanggung jawab kita mana? Silakan berdagang, silakan berkegiatan lah. Tapi kita channel kepada Allah tidak lepas, tidak putus. Nah, secara badan, secara lingkungan kita bergaul. Tapi secara hati kita tunggal kepada Allah. Wallahu a'lam. Nah, sampai sini dulu.